Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Tuhan menghendaki apapun kondisi saudara sekarang ini, tetaplah mengucap syukur dalam sukacita. Karena damai sejahtera Tuhan itu senantiasa tercurah melimpah dalam hidup kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Hidup Karena Percaya. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sungguh baik, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur dan kerinduan untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Kami ingin merenungkan firman-Mu tentang hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami seringkali digoda untuk mengandalkan apa yang dapat kami lihat dan kami rasakan. Kami mudah terombang-ambing oleh keadaan dan juga keraguan. Bantulah kami untuk membuka hati dan pikiran kami kepada kebenaran firman-Mu saja. Berikanlah kami iman yang kuat untuk percaya kepada janji-janji-Mu, meskipun kami belum mengalaminya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hidup manusia penuh dengan lika-liku, suka duka, terang dan gelap. Di tengah perjalanan hidup ini, kita sering dihadapkan pada situasi yang membuat kita menjadi ragu dan juga menjadi bimbang. Saat itulah kita dihadapkan pada pilihan hidup dengan iman atau hidup dengan penglihatan saja. Apa itu yang dimaksud hidup dengan iman? Iman adalah percaya kepada sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata jasmani. Iman adalah keyakinan teguh bahwa Allah itu selalu menyertai dan bekerja dalam hidup kita, bahkan ketika kita tidak dapat melihat buktinya secara nyata. Sementara itu, apa itu hidup dengan penglihatan? Hidup dengan penglihatan berarti kita mengandalkan apa yang dapat kita lihat dan apa yang kita rasakan secara jasmani. Kita hanya percaya pada apa yang dapat dibuktikan secara ilmiah, secara logis. Mari kita baca Roma pasal 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saudaraku, ayat ini menawarkan pengharapan dan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita renungkan beberapa aspek dari ayat ini, saudaraku. Yang pertama, iman sebagai kunci keselamatan. Ayat ini menekankan pentingnya iman. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bukanlah sekedar percaya bahwa Dia itu ada, tetapi juga percaya kepada karya penyelamatannya di kayu salib. Iman inilah yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Yang kedua, jaminan keselamatan. Bagi yang percaya, ayat ini memberikan jaminan tidak akan dipermalukan. Ini bukan berbicara tentang kesuksesan duniawi, tetapi tentang tidak akan terbuang atau binasa di hadapan Allah. Keselamatan yang ditawarkan adalah sesuatu hal yang kekal dan pasti bagi orang
yang beriman sampai kesudahannya. Yang ketiga, kasih karunia Allah yang universal. Keselamatan melalui iman dalam Kristus, hal itu terbuka untuk semua orang tanpa memandang latar belakang atau kebangsaannya. Jadi saudaraku, dengan mengetahui bahwa kita tidak akan dipermalukan di hadapan Allah karena iman kita dapat hidup dengan lebih percaya diri lagi. Kita tidak perlu lagi mencari pengakuan atau validasi dari dunia ini, karena jaminan kita ini berasal dari sumber yang tertinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia itu seringkali memperlihatkan dan menilai baik buruknya segala sesuatu dari pandangan mata jasmani ini. Kemudian hal itu disampaikan ke dalam pemikiran, dan apa yang ada dalam pemikiran itulah yang akhirnya menjadi sebuah kesimpulan dan juga sebuah tindakan yang dia ambil. Semua tindakan yang berlandaskan pada apa yang kelihatan oleh mata jasmani ternyata seringkali menipu dan menjadi faktor penyebab kegagalan hidup seseorang. Lot adalah salah satu contoh orang yang melihat dan menilai sesuatu dari apa yang tampak oleh matanya. Dalam kitab Kejadian 13 ayat 10 dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudaraku, Lot dalam menentukan pilihannya, dia mengandalkan mata jasmaninya, mengandalkan logikanya saja, dan tidak melibatkan Tuhan sama sekali dalam memilih daerah yang akan dia tempati. Akhirnya, Alkitab mencatat bahwa Lot harus menelan pil yang pahit sebagai akibat kesalahannya dalam membuat pilihannya. Karena dia hanya mengandalkan logikanya, mengandalkan apa yang dia lihat secara mata jasmani. Kisah Lot dalam Kejadian pasal 13 ayat 10 yang sudah kita baca menjadi pengingat penting bagi kita tentang bahaya mengandalkan mata jasmani, mengandalkan logika kita semata dalam mengambil keputusan. Kita ini manusia yang lemah, manusia yang banyak kekurangan. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, maka seringkali kita membuat keputusan-keputusan yang salah, yang akhirnya membawa kita ke dalam kesulitan. Lot, keponakan Abraham, dihadapkan pada pilihan yang sulit saat itu. Ia dapat tinggal di Sodom dan Gomora yang subur, yang kaya, atau mengikuti Abraham ke tanah yang tidak dikenal. Keputusan Lot saat itu tampaknya didasarkan pada apa yang dilihatnya saja. Sodom dan Gomora adalah tempat yang indah saat itu, tempat yang makmur, sedangkan tanah yang dijanjikan kepada Abraham tampaknya kering dan tandus. Namun Lot gagal mempertimbangkan apa yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani, yaitu karakter moral Sodom dan Gomora. Lot mengabaikan peringatan Tuhan tentang kejahatan kota-kota ini dan memilih untuk mengikuti keinginan matanya sendiri. Akibatnya, Lot dan keluarganya terjebak dalam kehancuran Sodom dan Gomora. Dia kehilangan kekayaannya,
bahkan hampir kehilangan putrinya, dan istrinya berubah menjadi tiang garam. Saudara dapat baca dalam Kejadian pasal 19. Kisah Lot adalah sebuah tragedi yang dapat menjadi pembelajaran bagi kita di zaman sekarang ini. Saudaraku, kita seringkali dihadapkan pada pilihan yang sulit dalam hidup ini dan mudah bagi kita untuk membuat suatu keputusan berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, daripada apa yang Tuhan katakan kepada kita. Mari kita baca Amsal pasal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak semua yang tampaknya benar pada akhirnya memang benar. Ada jalan yang tampak lurus dan menjanjikan kebahagiaan, tetapi pada kenyataannya membawa kita menuju kehancuran. Hal ini dapat terjadi karena berbagai aspek kehidupan, saudaraku. Yang pertama, soal pilihan moral yang salah. Kita mungkin tergoda untuk melakukan sesuatu yang secara moral salah karena tampaknya hal itu menguntungkan atau menyenangkan dalam jangka yang pendek. Namun, dosa selalu memiliki konsekuensi yang serius, konsekuensi yang negatif, baik dalam kehidupan sekarang ini maupun di dalam kehidupan nantinya. Yang kedua, hubungan yang tidak sehat. Kita mungkin terjebak dalam hubungan yang tidak sehat karena takut kesepian atau karena alasan emosional lainnya. Namun hubungan yang tidak didasarkan pada kasih, pada rasa hormat, pada akhirnya akan membawa rasa sakit dan membawa kita ke dalam kekecewaan. Yang ketiga, tujuan hidup yang duniawi. Kita mungkin mengejar tujuan hidup yang didasarkan pada ambisi pribadi atau keinginan duniawi semata daripada mencari kehendak Allah bagi hidup kita. Namun hanya dengan mengikuti kehendak Allah sajalah kita dapat menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang sesungguhnya. Ingatlah dan mengertilah, saudaraku, hanya Allah yang tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan akan selalu menuntun kita di jalan yang benar jika kita mau mempercayainya dan mengikuti kehendak-Nya. Yakobus juga menuliskan demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudaraku, ayat 14 yang sudah kita baca ini menjelaskan bahwa pencobaan itu berasal dari keinginan kita sendiri. Kita ditarik dan dijerat oleh keinginan ini yang pada hakikatnya adalah nafsu dan hawa nafsu kita semata-mata. Sedangkan dalam ayat 15, hal ini menggambarkan proses dosa yang mematikan hidup kita. Ketika kita menuruti keinginan ini, maka keinginan itu akan melahirkan dosa. Dan dosa itu membawa kematian dalam hidup ini. Dan dosa itu telah matang, kemudian akhirnya akan melahirkan maut.
Tidak bisa dipungkiri bahwa kedagingan kita selalu tertarik kepada apa yang tampak indah oleh mata kita. Padahal itu hanya sementara dan sia-sia saja. Dan karena terlalu terfokus terhadap apa yang kelihatan itulah, akhirnya kita pun menjadi tidak berdaya. Sementara apa yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani ini, itu yang sesungguhnya bernilai kekal. Justru seringkali hal itu kita abaikan. Hal itu menunjukkan bahwa kedagingan kita ini memang terlalu lemah, alias tidak kuat ketika menghadapi segala tantangan, segala pencobaan, dan segala godaan-godaan yang tidak pernah terputus ini, yang selalu ada dari waktu ke waktu menggoda kita, yang akhirnya kita terjatuh di dalamnya. Kita menjadi jauh dari Tuhan, bahkan kita akhirnya melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Oleh karena itu, saudaraku, Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mari kita baca Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudaraku, dalam hidup ini kita selalu dihadapkan pada berbagai macam pencobaan, baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari lingkungan di mana kita berada dari luar. Pencobaan ini bisa berupa godaan untuk berbuat dosa, atau kita merasa putus asa, hilang harapan, merasa ketakutan, dan masih banyak hal-hal lainnya yang tidak berkenan di dalam hadirat Tuhan. Meskipun roh kita itu selalu memiliki keinginan untuk melakukan hal-hal yang benar, namun daging kita ini seringkali menjadi lemah dan akhirnya kita mudah tergoda. Dan doa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dan kita dapat meminta kekuatan dari Tuhan untuk kita dapat dimampukan untuk supaya tidak jatuh dalam dosa saat menghadapi pencobaan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam segala keadaan biarlah kita senantiasa menggunakan mata iman kita, bukan hanya mata jasmani kita. Memandang saja kepada Tuhan, percayalah kepada janji-janji Tuhan, dan kita selalu mengandalkan hanya kepada Tuhan sepenuhnya. Sebagai orang percaya, sudahkah kita menerapkan prinsip hidup yang Alkitab ajarkan? Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mengertilah saudaraku, bahwa hidup dengan iman itu bukan berarti kita menutup mata pada kenyataan yang ada di dalam hidup kita sekarang ini. Kita tetap harus menggunakan akal budi dan berusaha untuk memahami dunia di sekitar kita. Namun, iman adalah kompas yang akan menuntun kita di jalan yang benar. Bahkan ketika kita tidak dapat melihat jalan di depan kita, iman kita kepada Tuhan yang akan menuntun kita pada jalan yang benar, pada jalan-jalan yang tidak hanya bisa dilihat oleh mata jasmani ini. Marilah kita hidup dengan iman, bukan mengandalkan penglihatan kita, bukan mengandalkan logika kita saja. Percayalah bahwa Allah itu selalu menyertai dan bekerja dalam hidup kita, bahkan ketika kita tidak dapat melihat bukti-buktinya secara nyata. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu senantiasa bekerja dalam hidup kita ketika kita hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Dengan iman inilah kita dapat menjalani hidup yang penuh dengan sukacita, hidup penuh damai sejahtera, dan kita selalu memiliki pengharapan
di dalam Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang menjadi pelita dan terang bagi hidup kami. Tuhan, melalui firman-Mu, kami diingatkan bahwa hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Seringkali kami mudah tergoda untuk mengandalkan apa yang dapat kami lihat dan kami rasakan, dan kami melupakan janji-janji-Mu yang kekal. Bantulah kami ya Tuhan, untuk memperkuat iman kami dan hidup dengan penuh keyakinan hanya kepadamu saja. Kami ingin senantiasa melangkah maju dalam hidup ini dengan dipandu oleh kebenaran firman-Mu, bukan oleh keraguan dan ketakutan kami. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk terus berjalan dalam iman, bahkan ketika jalan itu terasa sulit, terasa gelap sekalipun. Kami yakin bahwa Engkau selalu menyertai kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Roh Kudus akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar akan kehendak-Mu dan rancangan-Mu yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Terima kasih Tuhan. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikannya dengan baik dan dengan benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu. Umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat
yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar melalui renungan ini mereka diberkati juga. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.